Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuri ma'rifati wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil jihadi sabila, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati-hatina ias menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, dan juga orang tua kita yang hadir, para sesepuh atau bangun nadua tolu mandung berkumpul ima di majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Amin. Dan juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul bait beserta dengan keluarga, masih mengalehen di hita tempat menjamu hita dohot sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan ima di bagason. Umumna hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun, wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim, wa in kanat fihi khaslatun minhunna fa fihi syu'batun minan nifaq hatta yada'aha. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ada 4 tanda-tanda orang yang murni munafik. Sekalipun orang itu sholat, orang itu puasa, dan ia mengaku Islam. Nah, Islam doang, amar iman doang.
wa za'ama annahu muslim, ia mengaku bahwa ia itu Islam, jika ada padanya satu dari yang empat ini, maka dia bagian daripada orang yang munafik sampai ia bertaubat daripadanya. Jadi satu pun ada pada diri kita dari empat ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi, kita termasuk orang yang munafik. Sedangkan Allah sudah mengancam dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah. Masuk ke dalam neraka paling bawah neraka itu adalah tempat khusus bagi orang-orang yang bersifat munafik. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya agar supaya tidak munafik. Man idza haddatsa kadzaba. Orang yang munafik itu cirinya, kata Nabi, apabila ia bicara ia berdusta. Adong gabusna lak kita metile. Bahate ni gabusna lak kita. Allah. Setiap ia berkata, dari cerita yang ia ceritakan, kisah yang ia sampaikan, tutur kata ucapan yang keluar dari lidahnya, ada di situ yang dusta, maka orang itu punya ciri munafik. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ihfaz lisanaka, pelihara lidahmu, wahtariz min labzihi, berhati-hati menuturkannya. Fal mar'u yaslamu bilisani wa ya'tubu, karena seseorang itu bisa selamat dengan lidahnya, bisa menjaga lidah, bisa memelihara lisan. Kata-kata yang terucap, yang keluar dari lidah kita, jangan sampai ada kata-kata bohong. Makanakan nalakalak Cino pala margabus tolunoli nganara alay mamaki baibe. Nah, ima hebat na lakalak Cinoon dalam hal berdagang jujur. Ketahuan bohong sekali dimaafkan, ketahuan bohong 2 kali dimaafkan, 3 kali enggak dipakai lagi. Itu maka sangat baik kita mengamalkan jujur ketika berkata, jujur kepada istri, jujur kepada suami, jujur kepada anak-anak. Kalau ada antara suami istri satu permasalahan yang tertutup gara-gara kebohongan dilapisi dengan kebohongan, maka itu rumah tangga tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yakinlah, sesungguhnya modal utama bahagia dalam rumah tangga terbuka antara suami dengan istri. Suami umpama contoh, lagi keluar doya sangat dia jujur. Nah, saya mau berangkat menuntut ilmu, saya mau berangkat main, jujur, jangan ada kebohongan-kebohongan. Sesungguhnya kebohongan itu menyelamatkan hanya sesaat saja, nanti pada akhirnya akan mendapatkan kemudaratan yang sangat banyak dikarenakan bohong. Jadi sondia be, kita usahakan jangan ada kebohongan supaya hilang ini sifat munafik yang ada dalam diri kita. Itu ciri orang munafik. Pala saro-saro itu ada wayah parga gustile nani mai. Allah. 10 kece ini ya sada main betul. Nah 9 ni gabus mai sude. Indah dongan teh bebe. Nah munafik mai khawatir mai dia akan menjerumuskan kita lebih jauh lagi ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ciri orang yang munafik, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia ingkari janjinya. Janji misalkan umpama markumpul kita marangkat kita naron tu pesta tamu don, nanti kan marangkat naron jam 11, masih topotan ison jam 2 lebih suroya. Nah ini mengingkari janji mai, ada dong ciri munafik di dalam dirinya, ingkar terhadap janji yang sudah terucap olehnya. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana, apabila dipercaya ia berkhianat. Banyak
dipercaya menjadi ketua, dipercaya menjadi pemimpin, dipercaya menjadi seorang imam, tetapi berkhianat atas kepercayaan orang itu, maka ini ciri orang yang munafik. Sampai kapanpun orang munafik tidak akan bisa dijadikan pemimpin, tidak bisa. Segodo rakyat naik, segodo masyarakat naik, segodo rumah tangga bila dipimpin oleh suami yang selalu berkhianat dengan amanah. Maka ketika kita umpama contoh misal Allah Ta'ala memberikan kita amanah jadi ketua RW, jadi kepala desa, jadi guru, jadi presiden paling tinggi pangkat di ginjang dunia, seharusnya jangan bangga. Nah, karena itu amanah. Amanah yang dititipkan Allah mestinya menangis, ya Allah, mampukah aku menjalankan amanah ini? Sanggupkah aku menjalankan amanah? Onumna jadi ketua dupi yang nabi tengan melalia. Nah iya saja melalia mengatur, nggak bisa. Totop do dengarkan apa kata orang banyak. Nah, pikirkan apa pendapat orang yang banyak. Jangan diajak musyawarah, tetapi orang yang ikut musyawarah tidak diambil pendapatnya. Bukan pemimpin, itu orang yang tidak bisa menjadi pemimpin, berkhianat dengan kepemimpinannya. Allah dipercaya menjadi bendahara, bainna bahat ipengun ni daya, pamasuk itu cakup nia, ini ya modal nia. Nah, tongkinai dabo tergonti deh ini ya, palain dah tergonti. Inilah orang-orang yang munafik disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada kita yang berkhianat. Andai kata dong kalak na mga manahkon, titip jolo guru, titip jolo ustad ison, epeng saon. Berarti harus dipercaya kita yang dititipi amanah. Titip jolo anakku, titip jolo burungku, guru ajar-ajari iai pondok pesantren. Maka seorang kiai yang punya pesantren itu harus amanah dengan titipan orang tua itu kepadanya. Itu yang betul di jalurnya Nabi SAW. Kenapa Nabi menyampaikan hadis tentang munafik? Ternyata sahabat yang ikut mendengarkan kajian Nabi pun banyak yang munafik. Apa itu munafik? Izharul khair wa idmanus syarri, menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan sesuatu yang jahat dalam hatinya. Di luar terlihat baik, di luar terlihat bagus, tetapi di dalam menyimpan keburukan, menyimpan kejahatan. Di zaman Nabi kan baca ngoniuma, artinya Rasulullah berdakwah, Rasulullah berkata, memberi kajian ilmu. Anggoni dah modelna olo dinda sajo. Unduk sajo do mai jolo di Nabi. Allah, na'am ya Rasulullah. Tapi begitu Rasulullah pergi, hatinya dikeluarkan ucapan-ucapan yang ada di hatinya, mencela Nabi, membenci Nabi. Anak ini perdokon ini Rasulullah hilangan ini ya. On ciri-ciri na munafik me. On penon mula kaunon ane perdok ini guru hilang apala niya, na munafik jo mai. Allah, ulang nondok sini. Allah. Jadi itu adalah ciri bagian daripada orang yang bermuka dua, lain di hati, lain di bibirnya, tidak sesuai. Saya dulu punya seorang guru, beliau berpesan dua hal. Wahai anakku, jangan pernah engkau pertama, jangan pernah berbohong kepada siapapun, termasuk orang tuamu, saudaramu, nanti punya keluarga, istri, anakmu. Jangan pernah berdusta kepada siapapun. Itu pesan guru saya. Yang kedua kata beliau, wahai anakku, jangan pernah tanganmu ini mengambil yang bukan hakmu dan memukul sembarangan. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh beliau. Yang bukan hak kita jangan diambil. Sampai sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan tong istiqomah tiuma ngaunjung dope tanganon membuat nasohak nih Pak. Alhamdulillah. Walaupun jujur nai adong menombo gabus ni bang atar pungkiri rama nombo 2 kali 3 kali maragabus on ma pelajaran tay bagaimana supaya selalu jujur di dalam kehidupan, supaya selamat dunia dan akhirat. Makanya indah tola tangan di bawon adong alak bakas tiba dipukul istri ni ba jangan.
atau istri memukul suami, jangan. Apalagi itu inang hebat mai. Oh lo, alak lain sugari memukul ada buru, ada buru itu. Oh beteng ada burui. Asko angkoro tuson. Nah nih. Ima hati-hati na beteng-beteng on alak bakas na. Allah. Nah, jangan sampai menjadi wanita perempuan yang tidak disukai oleh Nabi, perempuan yang dicela oleh Nabi, yaitu yang berani kepada suaminya. Ngatu lentong barani tuala kalaini batile. Apalagi nang tobang songonon romantis to makin tua makin romantis, jalan berdua kan, dilihat juga enak, masya Allah, menuntut ilmu bersama luar biasa. Itu tanda rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, mudah-mudahan. Yang keempat, Rasulullah mengatakan ciri orang yang munafik, wa idza khasama fajawa, apabila ia bermusuhan ia melampaui batas. Nah, misalkan adong dongan ni bamarbada, idokian nasopade itu iba idok musei sia lipat ganda ni kalimat niai berlebihan. Ai idok may munafik iba nasolabo doho ning adok iba hodo pena solabuan ning ya musei, berarti itu sifat munafik ada pada dirinya. Nah, maka nang godong kiba bermusuhan goyak ruannya laktu iba, sudah diamkan nang konsenai jawab idok iba pasangan nasunjia biarlah. Nah, karena perkataan dia tidak akan menghinakan kita, ucapan dia tidak akan meninggikan derajat kita. Nah, berarti cemooh bencian yang dilontarkan oleh manusia kepada kita tidak akan pernah mencelakai hidup kita, yakin, percayalah. Nah, ataupun sanjung-sanjung pujian-pujian manusia kepada kita, si beliau itu orangnya alim, pintar, orangnya luar biasa, tidak akan meninggikan derajat kita. Walaupun sanjungan luar biasa, maka jangan gila-gila hormat, jangan gila-gila pujian. Tidak akan bertambah derajat kita karena dipuji, tidak akan turun derajat kita karena dihina. Ondo dabu kuncina. Nah, son dia peningkal lagi. Oloon masuni anggona supaya nedoknya inang konsena jawab. Nah, pala nadenggan lehernya terima nasihat yang baik itu. Itulah mukmin sejati yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ta'awwadhu billahi min khusyu'in nifaq, wahai umatku, berlindunglah kamu kepada Allah daripada khusyuknya orang-orang yang munafik. Sampai Rasulullah mengatakan berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik, karena kita enggak tahu nih orang munafik mana orangnya. Orang kafir jelas, tidak sama keyakinannya dengan kita, tempat ibadahnya pun berbeda dengan kita. Orang yang menyembah Allah di masjid, orang yang berbeda keyakinan nadong di tempat ibadah nalai khusus. Nah, tetapi orang munafik ini di majelis ilmu hadir, di masjid sholat berjamaah hadir, nah di pengajian-pengajian hadir. Nah, ternyata dia menyimpan kejahatan di dalam hatinya. Na'udzubillah. Palalau unduk parlauna. Allah. Pala manengon kaji ninna sajo, olo ninna sajo. Ngabi pinotoon sangan ejen na munafikon. Imasun nabahayaan ning nabinta. Rasul pun tidak tahu. Maka Rasul berhati-hati untuk sahabatnya dan untuk umatnya. Kalian pun berhati-hati, berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Unjung dorang kumarsuja muayah tile ijolo namu olo ningya sayo di balakang ta berbeda. Ay na munafik mai ampe ulang ita na munafiki. Makanya ini kajian untuk diri kita pribadi supaya tidak menjadi orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah obatnya apabila salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah ada pada diri kita ciri-ciri orang yang munafik? Apa obat yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat, yang bisa kita kerjakan untuk supaya munafik itu lama-kelamaan dihilangkan oleh Allah dari hati kita? Rasulullah memberikan khobar penyakit, Nabi pun memberikan obatnya. Nah, itulah hebatnya Nabi. Idokonia penyakiti, idoki obatna.
Apa obatnya? Yang pertama kata Rasulullah, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa buri'a minan nifaq. Obat yang pertama orang yang sudah terkena penyakit munafik, salat di Masjid Nabawi 40 salat. Alak-alak na haji imai. Anggo unjung merangkat haji, mereka melaksanakan solat di Masjid Nabi 40 solat. Harusna haji hajjahon na unjung melaksanakan haji nda dongan bersifat munafik dia tetenia. Mestina melalui hadis Nabion. Karena orang yang sudah mengerjakan solat 40 solat di Masjid Nabawi, maka mereka itu sudah dilepaskan Allah daripada sifat kemunafikan. Maka seluruh manusia berdoa, ya Allah, kapan saya dipanggil haji untuk mengambil satu ini, solat 40 solat di Masjid Nabi. Oh, faedahnya luar biasa. Itu sopor wani bagit marangkat oji imeh mengubati hati-hation. Yang kedua obatnya, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'ataini, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Obat yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat 40 hari berjamaah mendapati takbir pertama selama 40 hari. Allahu Akbar, kata imam, kita sudah di belakang, Allahu Akbar. Kalau imam sudah baca surat atau sudah baca Fatihah, kita namanya masbuk menurut hadis ini. Nah, kalau kita mau berobat sifat munafik, berarti harus awal waktu bersama dengan imam, memperdapati imam takbiratul ula, takbir yang pertama. Selama 40 hari saja pejolo ayah karejoon. Au marniat jolo tumu sojid berjamaah dapat imam naik 40 hari melamai sifat munafiki. Karena anda sanggup dong tu Masjid Nabawi, berarti berjamaah majuli laksana. Yang ketiga obat sifat munafik kata Nabi, jangan takut lebih rendah dari orang lain dalam urusan dunia. Ulang mabiar kiba iba mana rendahna dalam urusan dunia. Anggodong khawatir takut niba direndahkan dalam urusan dunia, itu akan mendatangkan sifat munafik di dalam diri kita. Yang keempat, perbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalam. Man shalla alayya mi'atan, siapa yang bersolawat kepada aku 100 kali kata Nabi, maka terlepas hatinya dari sifat munafik. Yang kelima, obat daripada orang yang punya sifat munafik adalah salatud duha walau rakaataini, sering melaksanakan salat duha walaupun 2 rakaat. Namanjuran salat duha. Jadi rupa selama ini kita salah memahami sholat duha. Artinya i'tikad ini kurang baik ketika kita mengutamakan sholat duha untuk rezeki. Walaupun boleh, ya, karena doanya Allahumma innad duha duhauka, Allahumma in kana rizqi bis sama fa anzilhu, jika ada rezekiku di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika di bumi keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, jika rezeki saya sulit mudahkan ya Allah. Ini banyak kita mengamalkan sholat duha untuk kekayaan, untuk rezeki, supaya tidak melarat, betul. Tapi coba naik tingkatan kajian ilmu yang ada dalam hati kita. Mulai saat ini, mulai besok pagi, sholat duha tujuannya menghilangkan sifat kemunafikan dalam diri. Sebab Rasulullah bersabda, al-munafiqu la yusallid duha. Ciri-ciri orang yang munafik tidak mau sholat duha. Itan dode palangara di dahuma ayahi sumbayang Tuhan na munafik may pandok ni nabinta sumbayang kodongan abang bope na 2 rakaat ni musuni
nganentong lulut-lulut 5 menit 2 rakaat sambil margonti anggona marjakal kibakan sumbayang duha jolo au pature tong indah baru sumbayang duha musai ya iba musai paturena saling masya Allah. Nah, walau rakaat ini walaupun 2 rakaat ulang istiqomah kon sumbayang duhai so kayo rupa nama 10 tahun na sumbayang duhai indah nak kayo Allah koyak rohnya itu Tuhan lalu. Nah, inilah maka jangan niatnya untuk rezeki, untuk kekayaan, tapi niatkan sholat duha ini menghilangkan atau mengobati sifat kemunafikan di dalam diri kita. Apalagi obat sifat munafik, yaitu banyak-banyak membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Karena Rasulullah juga ada hadis, beliau bersabda, al-munafiqu la yusallid duha wa la yaqra' qul ya ayyuhal kafirun. Orang yang munafik itu tidak mau sholat duha dan tidak mau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kan jarang dibaca al-kafirun. Baladong na amalangan membaca ayat jolo tau dulenin na. Ngaujung dibaca al-kafirun. Nah jarang nih. Oh loh, langganan saja mentong kul huwallah kan, balainun alam nasrah, balainun al-fil, tetap al-kafirun seolah-olah lupa. Nah, jarang dibaca al-kafirun. Jadi kita yang menyebarkan ilmu ini, membaca al-kafirun akan mengobati hati daripada sifat kemunafikan. Baca al-kafirun. Maka solat-solat sunnah, ulama-ulama kita menyebutkan yang solat sunnah 2 rakaat paling bagus ayatnya rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Apapun salat sunnahnya supaya hilang sifat munafik di dalam diri kita. Itulah maksud Nabi menyampaikan tentang penyakit orang-orang yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya sifat kemunafikan. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahi kajianna seputar lanjutan mengenai tentang sholat. Sebelumnya kita telah mengkaji adab-adab qada hajat. Setelah itu kita mengkaji adab-adab berwudu. Maka setelah wudu kita pun berdiri di atas sajadah siap-siap untuk melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amandung ias bersuci sudah bersih wudunya, berarti tinggal sholatnya. Begitu kita sholat, maka kita harus dalam ilmu fikih wajib kita berniat sholat apa yang akan kita kerjakan. Umpama maghrib, isya, subuh, wajib berniat. Di dalam sholat itu sebelum kita membaca suratul Fatihah, orang yang bermadhabkan Syafi'i itu biasanya membaca doa iftitah terlebih dahulu. Doa iftitahun Allahu Akbaru kabira. Nah, itu doa iftitah. Tapi ada sebagian yang tidak membaca doa iftitah. Nah, itu tidak mengapa karena doa iftitah hukumnya sunnah untuk keafdolan. Maka poin-poin membaca doa iftitah, bagi yang membaca silahkan mengamalkan kajian ini, bagi yang tak membaca tidak masalah toh. Yang pertama, disunnahkan membaca iftitah saat memperdapati imam keadaan berdiri. Allahu Akbar, imam masih posisi berdiri, kita masih disunnahkan walaupun kita masbuk membaca iftitah sedapat nadoma. Nah, yang kedua, disunnahkan membaca iftitah sebelum membaca ta'awuz dan bismillah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Udah batal iftitahnya kalau sudah baca bismillah. Atau a'udzu billahi minasyaitan, sudah batal. Langsung doa Allahu Akbar kabira. Nah, karena doa iftitah itu doa pembuka, bismillah itu pun pembuka. Jadi ulangi pas satu, jangan bismillah nah langsung Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Langsung. Yang ketiga, membaca doa iftitah dengan mendommahkan huruf ro
tidak mensukunkannya. Allahu akbaru kabira, jangan Allahu akbar kabira. Nah biasa na yawan mun kitaan suni mai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ulang pamate Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang keempat, tidak dibaca doa iftitah ini pada sholat jenazah, apalagi menyumbayangkan mayit nangkon komar iftitah. Ini baca, ini sunnah, ini dong anjuran. Yang kelima, menghadapkan hati kita saat membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika membaca kalimat itu, maka hadapkan hati kepada Allah. Inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan hatiku, wajhiya, kepada zat lilladzi fataras samawati wal ardh, yang meliputi langit dan bumi. Berarti hati-hati ini bermaisi marmain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang terakhir, memasrahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya ketika membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ita itu kita pakai doa iftitahon aso baina degesi kalimat nai inna sholati, sumbayangku, wa nusuki, ibadahku, zikirku, menuntut ilmuku sudah Tuhan, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku lillahi rabbil alamin. Nadalum madai tidak palai pasari-sari benda suradu bentong mang hayati maknanai darai ba mga raso-rasoy na dabo imasuin dadalo milala tayang ko'y raso-rasuan inna sholati, solatku, maka itu pun akan menghilangkan sifat munafik dongi, memasrahkan solatnya, ibadahnya, seluruh apa yang dikerjakannya lillahi rabbil alamin la syarika lahu, tidak aku sekutukan Allah, wa bidzalika umirtu, dan apa yang diperintahkannya usahakan ilaksanaon, wa ana minal muslimin, saya termasuk orang yang Islam, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Itu Masya Allah. On pelajaran pertama na jolo waktu marguru iba sondia so ihayatan ning ayahi kalimat-kalimat na adong di doa iftitah, iboto artina, dibaca-baca artinai baru iraso-rasoan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, rasul-rasulan maknanai berbeda doayahi persumbayang nialak nai rasuinia bacaannya ampa doalak nasui rasuinia nai dokniai berbeda, nadawan beda nai. Kita kan selama ini solat tapi tidak tahu makna yang kita baca, tidak mengerti apa yang kita ucapkan kepada Allah, sehingga solat tidak berbekas, solat tidak menjadi pencegah perbuatan keji dan mungkar. Sumbayang terus, maksiat berjalan terus, pen nasui nikmatan di sumbayang. Anggo nikmatan na sumbayangi, icegah na doi bay mardosa, git ijamama na supunaniwa. Marpikir may ulang ningati-hati. Nah, git ibain na sopade tualak ulang ningati-hati, karena ketika dia sholat pun sadar dengan sholatnya. Kita kan masih banyak tidak sadar dengan sholat. Na imam menunggu sulupa ho mapigar rokaat meruai 2 apa 3 apa 4. Nah, karena tidak sadar dengan sholatnya. Kadang-kadang tidak tahu dia sedang ruku, tidak sadar dia sedang sujud kepada Allah. Nah penting ruku sujud iktidal, berarti lampak na dope ndape dong isina, kulit na sajudobe ndape dong isina. Inilah manfaatnya kita adakan thalabul ilmi, supaya ibadah-ibadah kita yang zahir, ibadah-ibadah kita yang nyata
dilapisi dengan ibadah yang batin sehingga ada isinya ketika kita beribadah kepada Allah. Ini kajian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kepada kita, memperkuat keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari sifat munafik, kita bisa mengobati hati kita dari sifat munafik, dari penyakit munafik, dan ketika sholat bagi yang mengamalkan doa iftitah bisa mengetahui cara yang paling pas untuk melafazkan doa iftitah tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Paladong persapaan setelah mendoa bersapa-sapa ala hadhihi niyah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. اللهم رب الهل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والهداية والصحة والعفو على هذه الجماعة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والبركة على أهل بيت وعلى هذه الجماعة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في صدقاتنا وصدقات أهل البيت وصدقات جماعتنا يا أرحم الراحمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع يا مذيب السائلين يا رب العالمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.